Mantra itu artinya doa ya. Doa. Jadi kalau kalian mengatakan mantra itu syirik, ruqyah itu artinya japa mantra. Jadi ustadz yang tukang ruqyah, bahasa lainnya tukang mantra, tukang jampe-jampe, protes. Silakan protes. Kalau perlu ke MUI. Nah, gitu. Siap. Emang mantra itu artinya kok. Ruqyah itu artinya mantra, jambe-jambe. Doa lah ya. Nah, jadi kalau ustadz yang sok-sokan itu, yang seberang sono, sok-sokan, sirik-sirik. Kalian itu tukang ruqyah itu sebenarnya tukang mantra, tukang jambe-jambe. Kalau kalian protes, mainnya kurang jauh. Kalau nggak terima ke MUI. Ada namanya kalau dalam Islam penyakit ain. Oke. Penyakit ain itu gara-gara orang iri. Mungkin kita posting tentang kekayaan kita, tentang kecantikan kita, anak kita, tas branded kita, mobil kita, orang iri. Makanya segala sesuatu tuh mbok ya jangan punya niat pamer. Kalaupun niatnya untuk syiar, tahadus bin nikmah, musyukurin nikmah, mbok ya tetap dilambari, tetap diiringi dengan doa. Biar apa? Untuk terhindar dari pandangan buruk. Makanya kenapa kita sering posting, tapi mama kita posting rencana mau bikin A, mau bikin B. Orang Indonesia kan suka belum udah begitu kan, termasuk saya sendiri, saya nggak munafik. Tapi tujuannya apa dulu? Harus disertai doa. Makanya kan sering gagal kan? Aku saya berencana kok gagal, berencana gagal. Ya salah satunya kalian sering ngeposting, kalian pasti sering mengalami kan. Gara-gara posting, gara-gara pandangan buruk, itulah bagian dari bentuk salah satu sihir. Konsultasi horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya di Kolor Konsultasi Horor Bunga Kantil Channel. Nah, setelah libur lebaran baru kita ketemu lagi ya, dan aktivitas gaib masih aja berkeliaran. Di malam hari ini kayaknya gua merasakan aura-aura persaingan dukun saingan gue kayaknya. Tapi dia bukan dukun sih, tapi gak tau lah. Auranya aura kuat banget dari gue. Gak tau nih. Hadir aja. Datang aja. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Bener kan pemirsa? Ya sifate wasi. Ilang kalau susah ngomong. Oke, gimana kabarnya Bang Arya? Alhamdulillah sehat. Gue sehat ya, sehat dong. Waduh. Sehat dan selalu wasi. Oke. Wasi. Boleh aku sebelumnya dari tadi pengen ngerokok sebatang asem boleh? ya? Iya. Oh ya udah. Sikat aja. Iya enggak pemirsa, enggak apa-apa kan? Oke. Ya. Minta rokok ya. Enggak apa-apa. Cuma rokok gue sendiri. Aduh. Oke. Kalian yang mau dengar tentang tragedi ataupun horor, misteri yang akan diceritakan oleh Gus Wesi, tetap nongkrongin Bunga Kantil Channel di Kolor Konsultasi Horor. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya. Oke. Tapi bukan kolor hijau kan? Bukan mah kolornya itu konsultasi horor. Horor ya. Horor. Panas nih kalau horor nih. Buset deh. Wah, sakti banget ini. Sakti banget. Pelan-pelan nih Bang Arya, pelan-pelan, enggak usah cepet-cepetan. Aduh, enak banget, adem gue. Berarti malam ini nih enaknya ngomongin adem apa nih? Hah? Ngomong sesuatu yang panas. Buset deh. Bang Arya. Oke. Oke pemirsa, yang tadi gua bilang, sekarang di samping gua ada Gus Wesi. Wasi. Oke Bang Arya. Pokoknya tingkatannya itu, wah lah. Kita akan membahas segala macam misteri. Siap. Misteri di balik misteri. Yes. Sejarah Sejarah misteri ya. ataupun juga
hal-hal yang menjadi pro kontra. Ya, dan channel Bunga Kantil ini beda dari yang ada. Beda dari konten misteri yang lain. Nanti kita saksikan bedanya apa. Oke. Pasti dong ya. Ya. Nah, sebelum itu nih, pertamanya nih yang mau dibahas itu soal ini nih. Yang kita kan baru masa-masa lebaran nih. Iya dong. Nah, di waktu bulan puasa kemarin selalu ada pro kontra terkait. Ada gak sih jin atau setan yang keluar di Bulan Ramadan. Oke. Mungkin Gus Besi bisa menjelaskan. Siap. Tapi masalahnya sebelum ke sana, Bang Arya. Apa tuh? Kita ngomong misteri, ngomong budaya, tanpa kopi itu serasa sayur tanpa garam, Bang. Iya sih. Tapi waduh, belum ada sponsornya. Nggak ada. Iya, harus ada ubi rampenya dong. Masa bunga nggak ada kopi, Bang? Rokok ada. Satu dulu ya Mbak. Buset. Lagi dibikinin Mbak. Mantap. Tuh. Ini yang mau jadi sponsor kopi silakan Ya, Sini siap, ya. monggo. Iya ya. Ah, Tuh, Ya. kopinya udah ada nih. alhamdulillah. Seruput dulu. Biasanya kalau ada kopi Bunga Kantil emang beda ya. Ada apaan sih dah, berisik banget. Udah beda dong. Itu ada aroma-aroma toyo ya. Gokil. Sorry, aku dudukku begini ada rahasianya. Nanti kita kupas. Wah, Kenapa ini saya duduk saya begini? rahasianya selalu Jadi ada rahasia. semua yang saya lakukan ada dasarnya. Nanti kita buka. Hanya di Bunga Kantil Channel. Buset tuh, spesial guys di Bunga Kantil. Nah, Ya. yang tadi itu selalu ada pro kontra setiap bulan Ramadan, setiap bulan suci Ramadan tuh. Selalu ada pro kontra di berbagai sosial media. Pro kontranya adalah gak mungkin ada setan atau jin di bulan puasa berkeliaran. Oke. Menurut Gus gimana? Jadi gini. Makasih pertanyaannya. Sangat menarik dan saya tertantang untuk menjawabnya. Beda dari yang ada. Ya. Jadi konten misteri di sini ada edukasinya. Betul. Jadi tidak untuk pembodohan. Oke? Jadi gini. Bulan Ramadan itu adalah dalam Islam bulan ke-9. Bang Arya. Ya, bulan ke-9. Silahkan cek aja deh. Jadi pertama kan bulan Muharram kan. Atau orang Jawa bilang Suro. Suro. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Jadi nanti ada rahasianya sedulur papat limo pancer. Wah, ada rahasianya. Ada rahasianya ke sana. Jadi bulan Ramadan itu secara bahasa artinya diambil dari kata-kata Romaud, artinya panas. Memang bulan kawah candra di muka, Bang Arya. Jadi dulu kan kalau dalam pewayangan kan Gatot Kaca untuk jadi sakti mandraguna, antibodi. Kalau sakti sebenarnya bahasa ilmiah sekarang kan antibodinya kuat. Betul. Antibodi kuat itu diceburin ke kawah candra di muka. Akhirnya menjadi Gatot Kaca yang luar biasa, Satria Nusantara itu. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang panas. Maka di dalam filosofi para wali tanah Nusantara, Bang, kan kita harus cinta budaya Nusantara, Bang. Betul. Jadi biar tidak filosofinya, ajarannya biar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang menyelewengkan. Oke. Jadi kita harus cinta dengan budaya spiritual kita. Oke. Lah, artinya kan panas. Jadi bulan ke-9 ini kalau di dalam namanya Mocopat Syafaat, tembang untuk bagaimana pergerakan usia manusia mulai mijil itu lahir. Procot ya, sampai nanti megat roh itu terputusnya ruh di tubuh kita. Itu ada di kajian Sunan Kalijaga. Lah, bulan itu adalah 9. Kalau kita di kandungan ibu kita lagi panas-panasnya, Bang Arya. Ibu kita perutnya lagi besar-besarnya, bulan ke-9. Betul. Oke. Tidur nggak enak, ini nggak enak, jalan nggak enak. Inilah bulan penggodokan. Inilah bulan kepompong. Sebelum nanti jadi kupu-kupu di bulan Syawal. Sekarang ini bulan Syawal kan. Jadi di situ penggodokan, pendadaran. Karena apa? Setiap nanti ketika procot 9 bulan 10 hari lahir anak, ya kan dikatakan kulu bani Adam lahir, ya. Lahir pula bangsa jin. Horor, ya. Jadi kenapa rahasia kalau lahir segera diadzani. Betul. Oke, dan diikomati. Rahasianya apa, misterinya ini? Ini tidak diajarkan di pesantren secara umum. Betul, hanya di Bunga Kantil. Hanya di Bunga Kantil. Lah, kuping kita ini kan ada lafaz
ayat-ayat kauniyah lafaz Allah. Mau Cina bang, mau Jawa, mau Arab, mau apapun sama. Karena ini kalau nggak segera diadzani, jin-jin yang negatif-negatif itu masuk. Adzan diambil dari bahasa Arab, akar katanya sama dengan izin. Makanya kita sering mendengar biidznillah, atas izin Allah. Adzan, izin atau izin, kuping bahasa Arabnya udunun. Nah, adzan, izin atau izin, udunun itu sama. Jadi kuping kita ini pertama kali nanti ini yang dimasuki ketika kita lahir procot di dunia oleh ibu kita, ketika kawah itu tumpah, kan ada namanya sedul papat mau pancer, ya. Apa kakang kawah adi ari-ari, saudara tua. Nanti kita kupas. Nah, ini bedanya bunga kantil nih. Biar nanti kalian tuh biar gak gampang kena santet, kena teluh, kena apa, pekerjaan terhalang, jodoh terhalang. Lah, mulainya harus dari basic dulu. Bulan Ramadan tadi adalah bulan ke-9. Ibarat ibu kita mengandung 10 hari. Bulan ke-10 adalah bulan Syawal. Oke. Lah, ketika penggodokan pendadaran ini matang luar biasa, setelah itu diadzani alias bulan yang ke-10 alias bulan Syawal, kan setelah Ramadan kan Syawal nih. Bulan ke-10 dalam Islam. Dalam Islam loh ya, bukan Januari Februari loh ya. Tapi bulan Hijriah. Oke. Kalau sudah seperti itu diadzani fitri, makanya Idul Fitri, kembali ke fitri. Setelah dadar segala macam kembali fitri, segera diadzani. Kalau nggak diadzani setan masuk. Karena tadi saya bilang setiap anak Adam lahir pula bangsa jin. Segera diikomati. Kalau Nabi segera ditambahi untuk vitamin antibodi, ditahnik makan kurma, dikunyah. Kalau kita nggak ada kurma, gantinya yang makanan kita deh. Nah, umpama nggak ada kurma ya, gantinya apapun, pokoknya jenang atau apa, dikunyah, lembut, langit-langit. Makanya kadang-kadang kesaktian tuh dikit-dikit membahas apa itu langit. Oke, lak-lakan, taruh di puser, dioserkan, dioleskan. Biasanya untuk penghentian darah. Oke, wow, ini ngerinya misteri di bunga kantil nih, bedanya ini kayak kuliah kan kalian kan, tapi nggak meninggalkan inti dari misteri. Nah, jadi dilak-lakan, ditahnik atau Nabi itu diloloskan ke mulut bayi yang baru lahir setelah diadzani dikomati. Nah, kalau seperti itu, insya Allah kita akan terbebas secara umum, bukan total ya, tetap kita digoda setan ada. Pasti. Makanya di bulan Ramadan itu kalau kita seperti itu, kita betul-betul kuat antibodi kita sudah melewat kawah candil di muka, setan pun akan diikat. Nah, makanya diadzani tadi. Makanya kenapa setiap bayi lahir itu diadzani, itulah yang dikatakan saudara kita pertama. Saudara kita pertama kakang kawah ibu kita. Ketika ini kan pembukaan rahim ibu kita kan keluar. Wah, itu saudara tua kita. Makanya ini korelasinya, inilah bahasa Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga membahasakan ajaran Islam dengan bahasa budaya. Betul. Nah, karena hidup kita selalu didampingi oleh setan-setan tadi. Makanya ini dinamakan, ini kaitannya dengan sedul papat lima pancer, sebenarnya kaitannya dengan rukun Islam. Yaitu bunyinya bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah. Saya tanya bang, di dalam adzan itu ada syahadat nggak? Ada kan? Ada. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Bahkan syahadatain, tidak hanya syahadat pada Allah tapi syahadat Rasul. Makanya tadi saya bilang tadi, pertama ketika lahir bayi itu diadzani. Di dalam adzan ada syahadatain. Oke, masuk kan? Tadi pertama rukun Islam apa? Syahadat. Oke, yang kedua apa bang? Setelah syahadat, tadi kan bunyal Islam al khomsin syahadat adalah setelah syahadat sholat, wa iqomis sholah, dirikanlah sholat. Maka kenapa setelah diadzani bayi itu lahir sampai usia balik, kalau laki-laki, perempuan balighah, kalau perempuan 9 tahun minimal
keluar menstruasi balighah, laki-laki maksimal 15 tahun kan menstruasi. Itu dianjurkan untuk sholat. Makanya Nabi dawuh, Nabi bersabda, yaitu muru auladakum bisolah. Perintahkan anak-anakmu sholat lisab isinin ketika umur 7 tahun bang. Karena di situ kalau enggak setan masuk. Oke. Ketika li asri sinin, ketika umur 10 tahun pukullah. Pukul dengan kasih sayang ya, bukan kekejaman ya. Karena apa? Ini masa pancaroba, masa transisi. Nanti kedepannya gampang diganggu setan apa tidak? Usianya di sini, balik atau balighah. Nabi memerintahkan ketika 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Padahal 7 tahun kan belum ada kewajiban syariat. Betul. Nah, 10 tahun pun juga belum ada. Tapi oleh Nabi dianjurkan untuk memukul kalau malah sholat. Tujuannya apa? Untuk tadi. Setelah tadi lahir, kakang kawah tadi, adi ari-arinya apa? Sholat. Yaitu rukun Islam kedua. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Setelah itu apa? Wa ita zakah yang ketiga. Yaitu berilah tunaikanlah zakat. Zakat itu kaitannya apa sih? Nah, setelah kakang kawah adi ari-ari, yaitu getih. Darah kaitannya dengan makanan halal haram. Oke, makanya setelah sholat, setelah balik tadi sholat, jadi harus memperhatikan itu makanan halal haram. Biar apa? Kalau kita makan makanan haram, maaf gampang diganggu setan. Rezeki kita agak berkah. Dapat rezeki memang dapat rezeki, tapi cepat-cepat habis. Adi ari-ari. Itu yang ketiga, yaitu getih. Yang keempat, wa ita'u zakah. Setelah itu apa? Kan ada yang mengatakan ada puasa, ada haji. Oke. Puasa itu apa kaitannya dengan puser? Saudara berikutnya. Yaitu udel. Makanya kenapa kaitannya puser itu bentuknya kayak muter-muter kan? Ya. Itulah kaitannya bagaimana kita puasa. Perut, kaitannya kan perut kan? Yeah. Perut, syahwat bawahnya perut, oke? Untuk zina segala macam kaitannya dengan perut. Ya, yang terakhir tadi diri kita sendiri. Inilah haji. Karena dari situlah haji itu puncak daripada rukun Islam. Karena akhirnya dari situlah kita mengenal Allah secara sempurna. Betul. Inilah sekilas tentang itu bang. Makanya Ramadan tetap ada setan bagi yang tidak, yaitu setan diri kita sendiri. Tuh, guys. Setan berkepala hitam. Oh, kepala hitam. Iya, karena kita di dalam tubuh kita ini ada zat-zat setan juga. Mungkin setan yang di sana dikerang, tapi setan yang berbentuk manusia ini yang repot. Oh iya. Nah, ada berarti setan. Setannya itu bisa terlihat di balik tirai ya biasanya. Di balik tirai, di tempat-tempat aneh-aneh. Iya, betul. Kadang setan yang berpeci, setan yang berdasi. Betul. Nah, seperti kan ini nih, jin itu kan ada tugas-tugasnya kan? Iya. Betul. Kayak ada yang tugasnya membisikkan. Ya, membisikkan. Lah, ngomong-ngomong membisikkan nanti saya akan yang ngomong di telinga tuh. Iya, yaitu lubang kita. Iya kan? Makanya di channel Bunga Kantil ini akan dibahas rahasia 9 lubang. Tuh, guys. Ini penuh dengan edukatif. Daging semua. Misteri tapi juga edukatif. Ada juga pencegahan cara-cara apa? Kan ada orang, waduh aku kayaknya kena santet kan ini. Ini pakarnya, guys. Coba silakan dulu, silakan. Ini kita ngaji bareng, ngaji budaya bareng. Jadi gini, tadi kan lubang. Ya, lubang, yaitu makanya tadi pertama kan segera diadani karena kaitannya dengan lubang. Makanya kenapa di dalam tradisi kewalian Jawa ada namanya istilah babahan Hawa Songo. Apa itu pintu, Hawa itu angin, Songo itu 9. Pintu, angin 9. Apa sih itu? 2 mata, nih 2 hidung, 2 lubang hidung maksudnya, ya, 2 telinga, mulut, ya, maaf kemaluan, pembuangan, ya, total udah berapa itu? Ini 9. Nah, 9 ini bang, ini kan Allah menciptakan segala sesuatu tidak mungkin tanpa alasan. Gak mungkin Allah bikin lubang di tubuh kita tanpa maksud.
Betul. tanpa tujuan. Nanti ada yang protes nih Bang Arya. Kenapa tuh? Sok-sokan udah tahu napas itu di hidung. Ini pula ada napas 9. Kalian gagal paham, dengerin nih. Tuh. Ya. Jangankan lubang 9, pori-pori kita pun juga napas. Hitung berapa pori-pori kalian kalau bisa ngitung. Ayo, monggo. Kalau aku terus terang, aku nggak mampu ngitung Nggak pori-pori Bang. Nggak mampu Bang. Nah, kalau ada yang ngeyel nih, dibilang halu lah. Udah hitung aja pori-pori. Bukannya kalian di pelajaran di sekolah dulu, pori-pori juga bernapas. Nah, aku yang bisa ngitung 9. Aku kan orang lemah. Betul. Kalau kalian mengatakan ini halu ya udah. Bagaimana dengan pori-pori jumlahnya berapa? Aku nggak bisa. Kita jelaskan yang kita tahu aja lah. Kita tahu aja Bang, kita kan manusia tempat salah dan lupa dan lemah, ada keterbatasan ilmu. Jadi lubang 9 ini, makanya kan aku dulu kan viralku salah satunya kan melebu Allah nih. Melebu Allah, metu Allah ya, amal Ortrangga sama Bang Firdaus segala macam kan. Ortrangga ya? Ya di Denny Sumargo, di Denis Cadel dan lain-lain. Sampai di TV, di Trans. Itu sebenarnya ada rahasia, walaupun akhirnya jadi lucu-lucuan nggak apa-apa lah, hiburan kan gitu. Betul. Melebu Allah itu maksudnya tarik nafas ingat Allah. Melebu itu kan bahasa Jawa artinya masuk. Masuk itu masuk nafas. Tapi ketika tarik nafas ini tidak hanya di hidung Bang. Tapi semua lubang 9 kita itu juga ikut tarik nafas. Ini meditasi yang luar biasa yang paling hebat di dunia. Oke, ya. Selain nanti yang paling puncak namanya meditasi sholat. Rebu Allah semua lubang kita. Jadi kalau kalian bilang aneh-aneh, ya udah pori-pori juga napas. Rebu Allah semua masuk. Metu Allah, metu itu artinya keluar bahasa Jawa. Metu Allah, keluar nafas juga Allah. Semua, tidak hanya mulut, tidak hanya hidung. Makanya kenapa kalau ini kita latih, kita peka. Kuping kita peka, mata kita peka. Maaf ya. Karena semua nyebut Allah, keluar masuk nafas. Jika kita dekat sama Allah, maaf, yang lain pun akan tunduk Bang. Betul. Ya, terpaksa maupun sukarela. Oke. Ya. Anekodake. Mau pakai mantra apa monggo? Kalau saya tadi mantra itu artinya doa ya. Jadi kalau kalian mengatakan mantra itu syirik, ruqyah itu artinya japa mantra. Jadi ustadz yang tukang ruqyah, bahasa lainnya tukang mantra, tukang jampe-jampe, protes. Silakan protes. Kalau perlu ke MUI. Nah, gitu. Siap. Emang mantra itu artinya kok. Ruqyah itu artinya mantra, jampe-jampe. Doa lah ya. Nah, jadi kalau ustadz yang sok-sokan itu, yang seberang sono, sok-sokan, sirik-sirik. Kalian itu tukang ruqyah itu sebenarnya tukang mantra, tukang jampe-jampe. Kalau kalian protes, mainnya kurang jauh. Kalau nggak terima ke MUI. Itu artinya apa? Lanjut lagi, Gus. Nah, jadi melebu Allah, metu Allah, anekodake mengektekotkan, meyakini, menguatkan, urip bahwa hidup ini, utek bahwa pikiran ini, otak ini, dununge arahnya, si kodrat kepada kodarullah. Bagus dong. Kan ada kodok dan kodar. Betul. Kodarullah. Ya. Sirullah, rahasia Allah. Ya. Zatullah, zatnya Allah yang tidak bisa kita gambarkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai segala sesuatu. Sifatullah, sifatnya Allah itu apa aja dalam Asmaul Husna. Sebutkan, sesuai hajat arahkan. Salah satu diambil umpama kita pengen untuk pelet nih. Waduh. Pelet secara Islam, oke? Nanti ngomong apa? Bunga kantil aku jadi ingat susuk, nanti kita bahas loh. Nah, pelet arahnya apa? Untuk pengasihan. Pengasihan untuk nyari jodoh. Emang kenapa doa untuk pelet? Nah, ya. Jadi peletkan bagaimana ikhtiar kita mohon pada Allah dengan doa-doa, entah itu pakai petikan ayat-ayat Quran atau pakai bahasa Jawa. Allah kan mendengar bahasa kita. Betul. Yang penting sholat jangan pakai bahasa Jawa. Nah, jangan pakai bahasa Sunda. Itu. Nah, kalau doa kan bebas pakai doa bahasa apa saja. Salah satunya yaitu pakai bahasa daerah yang dicampur dengan Arab. Oh iya. Nah, itu bentuk ikhtiarnya, Gus. Bentuk ikhtiar secara batiniah. Makanya saya kalau ingat bunga kantil kan ingat salah satunya susuk. Woi, ini konten anti mainstream. Komplit ada di sini ya, komplit ini.
Susuk, Susuk. pesugihan, Buh. santet. Ah. Terus. Ada pertanyaan nggak tentang susuk? Kenapa saya tentang susuk pelet? Ada pertanyaan nggak? Kaitannya hukumnya apa segala macam mungkin? Iya, tuh hukumnya apa tuh? Kita menggunakan pelet, susuk, Oke, gitu. gini. Kan kita tahu namanya kalau orang dikit-dikit anti susuk. Ya, Saya tanya nih, Bang Arya. Pernah dengar nggak susuk KB? Dimasukin ke ya suntik KB lengan? kayak gitu. Oke. Yang gimana? Suntik KB apa Iya, gimana nih? suntik KB. Iya. Dimasukin ke lengan perempuan. Mm-mm. Salah satunya kan dimasukin di sini nih. Oh, Saya tanya nggak tahu nih. Iya. Saya tanya, apakah ketika mati perlu dibongkar ini? Susuk KB. Saya Susuk nggak KB. tahu deh. Susuk KB. Enggak mungkin ya? Enggak kan? Harus, iya. Sekarang, kedua. Orang kecelakaan, Mm-mm. kakinya Betul. dipen. Iya, Apa kalau besi mati itu. perlu dibongkar? Enggak kayaknya. Jangankan dibongkar, Pengobatan kan itu? disiksa, dicolek dikit aja sakitnya luar biasa mayit. Apakah matinya sulit? Enggak tuh. Oh iya. Tinggal bagaimana positif atau negatif. Nah, Ini kita ngomong yang positif. berarti pasang susuknya ke Jadi ini kan ada namanya kaitannya di dalam Quran kan ada kaitannya apa itu tamsil, permisalan, apa ini kan semua diciptakan Allah tidak sia-sia. Betul. Pernah dengar akupunktur nggak? Pernah. Dimasukin nggak? Jarumnya itu. Oke, walaupun dikeluarin lagi. Iya. Sekarang ada yang bilang emas nanti sulit mati. Saya tanya, sekarang musim nggak orang roti toppingnya itu emas? Musim. Serbuk emas Iya. dimakan. Betul. Selanjutnya, ini pelet ya. Ini pelet sebenarnya ini. Cuman bahasanya bahasa modern nih. Tahu masker gold nggak? Iya. Untuk di salon-salon tuh. Iya, masker. Ditempel ke muka, dipijit-pijit nggak masuk ke pori-pori emasnya itu, serbuknya. Apakah itu nggak memasukkan emas? Oh iya. Ya. Ayo mikir, oke? Lah, jangan dikit-dikit mengatakan sirak. Kalian aja orang kaya sekarang banyak makan toppingnya, pucuknya itu serbuk emas. Iya. Ya. Begitu juga pakai masker gold, masker emas loh itu. Ditempel-tempel masuk pori-pori, mau dipijit-pijit ini. Nah bedanya itu sama. Nah terus apa bedanya kalau kita memasukkan susuk ke pori-pori kita? Nah. Yang penting doanya bukan doa haram, bukan meminta pada setan. Tuh guys, dengerin guys. Sama dengan tadi susuk KB dimasukkan ke lengan Iya. perempuan, termasuk ibu-ibu kalian itu ya. Mm-mm. Apakah dengan demikian matinya sulit? Apa kalau mati mesti dibongkar? Enggak tuh. Jadi berpikir itu loh. Nah, kita berpikir ya. Wasi. Oke. Jadi susuk tadi kalau kita pakai mantra, sekali lagi mantra itu artinya doa. Oke ya. Mantra. Ya, kita kasih mantra dengan baca kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kita pakai pernapasan tadi. Ya. Pernapasan itu ingat biar kita apa? Tenang. Makanya di Quran itu ada ayat tentang ya ayyutuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Kalau biasanya orang yang deg-degan ngos-ngosan nggak napasnya? Iya. Tenang nggak? Nggak tenang deg-degan. Kejar Iya, anjing iya. nggak tenang. Ngelihat setan. Nggak tenang. Napasnya kaitannya. Nafas. Iya. Makanya tadi kan ayatnya kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Akhirnya diadopsi menjadi bahasa Indonesia menjadi nafas. Makanya tadi rahasia nafas, ada nafas, nufus itu nanti next. Terlalu banyak nanti rahasianya. Daging semua. Jadi nafas tadi, set pakai doa, kita hembuskan nafas. Entah bunga kantil, Tuh. oke. Entah susuk pakai susuk emas, susuk perak, ya. Susuk apapun ya, termasuk ada namanya samber lilin yang belalang itu warnanya bagus itu. Iya. Kita masukkan. Ya, kita masukkan bukan dari barang najis. Ya udah. Kalau kalian mengatakan itu untuk matinya sulit, sekarang saya tanya, ini kita ngajak berpikir nih, walaupun kita ngomong misteri nih. Iya. Orang kaya berapa jumlahnya yang mati koma di rumah sakit, yang koma di rumah sakit, mati enggak, hidup enggak. Mereka enggak pasang susuk.
mengatakan ya mereka nggak pakai ilmu ini ilmu itu. Tapi koma nggak? Banyak nggak orang? Biasanya orang yang koma di rumah sakit penyakitnya orang kaya atau diderita orang kaya atau orang miskin? Koma. Orang kaya. Ya hidup kagak, mati kagak. Kalau keluarganya boleh milih, ya Allah sembuhkan atau segera meninggal. Ngerepotin. Kedua, kasihan si sakit. Iya, betul. Kan kayak zombie. Nah, kenapa kalian nggak membahas itu matinya sulit? Iya, Gus ya. Mikir. Jangan dikit-dikit diarahkan ke yang gaib. Iya. Gaib ada yang minus. Silakan kalau kalian menuduh yang yang ilmu hitam silakan. Tapi nggak semuanya seperti itu. Gak bisa dipukul rata Nggak ya. bisa. Gus, Ya koma gimana? Bisa ngejawab kalian? Iya. Artinya Gus ada hal-hal yang bersifat mistis, tapi dilakukan dengan cara yang baik itu ada ya Gus ya? Ada. Kan di Quran ada namanya Alam naj'alil arda mihadza. Sambungannya. Wal jibala autada. Oke. Bukankah bumi kami hamparkan dan kami jadikan gunung sebagai pasaknya, pakunya. Autat itu paku, makanya bagi santri-santri sering mendengar hizib autat, hizib paku. Bahwa di dalam bumi kan ini di dalam diri kita kan ada namanya jagat kecil, ada namanya jagat besar. Alam kecil, alam besar. Bumi ada di tubuh kita juga, Bang Arya. Betul. Ya, kalau kita kotoran kita gini kan, ini kan bumi, tanah nih, muncul tanah Bang. Iya. Ini tanaman, Mati, ya? ini tanaman-tanamannya Bang. Oh iya betul. Apa kalian nggak berpikir? Oh itu tanamannya. Kalau saya berarti gak ada tanaman ini. Ya kan macam-macam. Cuman intinya pasti ada dikit banyak ada. Oh iya ada ya. Nah, kan di dalam sini ada pori-pori. Betul. Bumi betul, ada betul. pori-porinya nggak? Ada. Dan kata Quran tadi dikatakan bumi untuk tidak goncang dikasih pasak pakunya gunung. Di part terakhir. Ada namanya kalau dalam Islam penyakit ain. Oke. Penyakit ain itu gara-gara orang iri. Mungkin kita posting tentang kekayaan kita, tentang kecantikan kita, anak kita, tas branded kita, mobil kita, orang iri. Makanya segala sesuatu tuh mbok ya jangan punya niat pamer. Kalaupun niatnya untuk syiar, tahadus bin nikmah, bersyukur nikmah, mbok ya tetap dilambari, tetap diiringi dengan doa. Biar apa? Untuk terhindar dari pandangan buruk. Makanya kenapa kita sering posting, tapi mama kita posting rencana mau bikin A, mau bikin B. Orang Indonesia kan suka belum udah begitu kan. Iya. Termasuk saya sendiri, saya nggak munafik. Tapi tujuannya apa dulu? Harus disertai doa. Makanya kan sering gagal kan. Oh, aku saya berencana kok gagal, berencana gagal. Ya salah satu kalian sering ngeposting, kalian pasti sering mengalami kan. Gara-gara posting, gara-gara pandangan buruk, itulah bagian dari bentuk salah satu sihir.